Jadi pada prinsipnya tidak dilarang, ya. Misalnya kita mau misa di luar, altar dari gereja kita angkat, ya. Karena sebenarnya idealnya bahwa altar itu adalah yang diberkati untuk altar, idealnya, ya. Demikian juga ambo yang digunakan adalah yang diberkati untuk ortan sabda, ya. Kecuali kalau kita di luar dan begitu repotnya untuk memindahkan semua itu keluar, lalu kita pakai altar sementara, ambo sementara. Nah, ini namanya altar sementara, ambo sementara. Artinya disebut sementara karena hanya dipakai pada saat itu, ya. Seperti kalau kita misa di rumah, wah, maksud sana kita kaki altar di gereja, kan? Makanya dipakai altar sementara, ambo sementara, disebut sementara karena hanya dipakai untuk altar pada kesempatan itu. Nah, jadi berdasarkan itu, apakah boleh membawa ambo pergi ke tempat tertentu untuk dipakai di sana? Tentu saja boleh. Prinsipnya boleh, tapi kita harus jaga bahwa semua benda yang dikuduskan, kan yang ada ikuti pemberkatan gereja toh, altar diminyaki, bahkan diboloi minyak doh, ambo diminyaki nasang, itu semua barang-barang yang sudah dikuduskan begini tidak boleh kita gunakan untuk keperluan lain. Maka kayak mana bisa toke ikwa mangiru-iri kira gereja dari pandimo gelas dulu tuh altar siapa. Itu sebabnya mengapa kita dikatakan jangan makan di dalam gedung gereja. Sama gedung gereja, maka duka di apalagi itu nangka di minyak, ya, kayak di nangka di rara diberkati, namintu sudut di minyak kita kantor. Itu sebabnya mengapa kita orang Katolik itu kita begitu agungkan tempat yang sudah dikuduskan. Nih sama orang kayak dikuduskan kela di posisi bagian apa sih? Jadi itu prinsipnya. Sehingga kalau misalnya pinjam ambo dari gereja, harus betul dijaga bahwa kita tidak menggunakan ambo itu untuk keperluan yang lain. Termasuk nanti protokol dong. Nah, tidak boleh. Ya. Itu sebabnya mengapa lebih baik jangan angkat kalau kita tidak bisa jaga. Ya. Tapi apakah bisa diangkat untuk dipakai membaca di situ untuk keperluan itu? Boleh. Ya. Memang sebaiknya kita menggunakan altar dan ambo dengan menggunakan hal-hal yang memang diperuntukkan untuk itu. Ya, tapi jangan menggunakan itu untuk keperluan yang lain. Ya. Saya kira prinsipnya begitu, ya, supaya kita satu paham semua ini. Ya. Yang kedua, tempat untuk ibadah. Saya kira sangat terpuji bahwa di banyak tempat, di banyak stasi, ketika ada acara Rambu Tuka maupun acara Rambu Solo, dibuatkan tempat khusus untuk ibadah. Saya kira itu yang bagus. Itu yang bagus. Ya. Jangan sampai kita disuruh ibadat, ibadoki tetuk-tetuk buka midiong, nah sedangkan meja manelo di daka o namanya di basi-basi sama dini mantatang duku do. Ini tidak bisa. Itu sebabnya mengapa bahkan dulu dikatakan tidak boleh ibadah misa di luar gedung gereja. Nah, saya kira ini sisa-sisanya yang tadi Pak Suryas katakan itu, ya. Karena sama sekali tidak disiapkan tempatnya dan meja yang datang di bawah dan angka begini mantap dulu siapa di basi-basi mana sih di taplak kio dong. Jadi itu memang tidak boleh yang begitu, ya. Kita harus siapkan tempat yang layak untuk misa, ya, dengan syarat itu. Dan tempat yang layak untuk misa, ya, itu tadi itu dibuatkan memang tempat yang khusus dan meja yang sekurang-kurangnya tidak dipakai untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan hal-hal yang khusus. Sehingga ya dapat katakan juga jelas mentai. Ya, itu sebabnya memang sangat ketat hal-hal yang dituntut untuk
perayaan Ekaristi di luar gedung gereja. Karena tubuh Tuhan yang harus ditaruh di tempat yang kudus, ya, sehingga tidak sembarangan tempat itu. Itu sebabnya mengapa juga selain mejanya, kainnya itu harus kain khusus. Tadi dia siapa sabungkus yang kebetulan nyawang mana. Jadi sehingga ini saya kira yang harus disiapkan oleh pengurus taksi, bahwa kita menggunakan untuk perayaan Ekaristi kain yang khusus digunakan untuk perayaan Ekaristi.